The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 13. Sementara itu, Mike berdiri di depan gerbang sebuah mansion besar yang dijaga ketat. Ini bekas rumahnya. Beberapa menit sebelumnya, di dalam ruang utama mansion, seorang gadis yang terikat, meringkuk di lantai. Joey. 3 orang bertubuh besar berdiri di dekatnya. Sementara Wolf, yang sedang memegang ponsel Joey, memaki-maki tak karuan. Awalnya ia berniat menekan Mike, memaksanya menyerah dengan Joey di tangannya. Tapi Mike memutus telepon. Ia teringat apa yang telah dilakukan Mike. Seorang diri, ia menghancurkan klub milik Tiger. Wolf berpikir, apakah tindakannya kali ini sudah benar? Ini bisa saja sebuah kesalahan fatal. Kekhawatiran membayangi tindakannya. Ia menatap Crazy Bear, Old Monkey, dan Camel. Sedikit rasa percaya dirinya bangkit, lalu ia berkata, "Bersiaplah, dia pasti datang." "Tenanglah bos. Aku akan membunuhnya." Wolf melempar Crazy Bear dengan ponsel milik Joey. "Dasar bodoh. Apa kau tak ingat? Elephant mati dengan satu tendangan dan klub Tiger lenyap begitu saja. Dasar kalian bodoh," makinya. Bear terdiam. Wolf menghempaskan diri di kursi, lalu mengambil cerutu dan membakarnya, mencoba menenangkan diri. Di luar, sebuah ledakan keras terdengar. Pintu gerbang yang berat itu roboh, terlepas dari engselnya. Semua orang melihat ke arah gerbang. Sesosok bayangan bergerak cepat menuju ke arah mereka. Beberapa orang dekat gerbang yang mencoba menghadangnya terlempar ke segala arah. Di tengah halaman, ia dihadang puluhan orang dengan pedang, tongkat, dan pipa besi. Tapi yang terdengar hanya jeritan-jeritan kengerian. Ada lebih dari 100 orang di mansion, dan lebih dari separuh tergeletak entah hidup entah mati, hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Orang-orang yang tersisa ngeri melihatnya. Sebagian membuang senjatanya dan melarikan diri, sebagian mundur ketakutan ke arah mansion. Di depan mereka berdiri sesosok tubuh berlumuran darah. Dengan tatapan dingin, ia berjalan perlahan menuju pintu mansion. Orang-orang yang menghadang jalannya mundur dan segera menyingkir memberi jalan saat ia mendekat. Suara dingin penuh ancaman terdengar. "Pergi jika ingin hidup. Siapa yang tinggal harus mati." Semua yang mendengar itu menciut nyalinya dan segera melarikan diri. Mike menendang pintu mansion hingga jebol. 5 orang di dalamnya terkejut. Joey yang ketakutan dan kelelahan, hanya melihat sesosok tubuh berdiri di sana. Ia merintih. Mike, dan jatuh pingsan. Wolf berdiri dari kursinya. Dalam benaknya, ada ratusan orang di mansion, dan tak ada satupun yang menghadangnya. Kemana mereka? Suara dingin mendesis terdengar menggema dalam ruangan. "Kau membunuh keluargaku, merebut rumahku, dan sekarang menyentuh garis bawahku. Kau hanyalah orang mati." Tiba-tiba Mike bergerak sangat cepat menuju Crazy Bear, Old Monkey, dan Camel. 1 tamparan dan 2 tendangan membuat mereka bertiga terbang ke 3 arah, menjebol dinding mansion dan jatuh sekarat di halaman. Wolf yang melihat itu nyaris pingsan. Ia sama sekali tak percaya ini nyata. Matanya terbelalak menatap punggung Mike yang membelakanginya. Orang di depan ini pasti bukan manusia. Hanya iblis yang bisa melakukan ini. Tanpa sadar Wolf mundur ketakutan. Mike berbalik, melangkah perlahan menuju ke arahnya. "Kau sungguh berani membunuh kedua orang tuaku." Suara Mike kembali terdengar, mendesis lirih. Kakinya bergerak, dan terdengar teriakan keras. 2 kaki Wolf terlipat tak sesuai tempatnya. Jeritan menyayat hati menggema jauh keluar mansion. Sisa anak buahnya yang masih bersembunyi di luar mansion, bergidik mendengarnya. Tangan Mike mencengkeram leher Wolf, mengangkatnya ke udara, dan tanpa ampun mematahkan lehernya, lalu melemparnya ke lantai. Mike menghampiri Joey yang pingsan di lantai, mengambil ponselnya, lalu mengangkat tubuhnya. Kemudian, ia melangkah keluar dari mansion, menuju taman yang gelap dan menghilang di sana. Semenit kemudian, puluhan mobil memasuki halaman mansion. Jenderal Liang, Kepala Chen, Fury dan lainnya turun. Mereka terkejut melihat puluhan orang tergeletak di halaman.
Jessica melepaskan diri dari pelukan Yvonne dan berlari menuju mension. Yang lain segera menyusul di belakangnya. Ia mencari Mike sambil berteriak memanggil, "Kakak!" Yang lain tiba dan hanya menemukan ruangan yang berantakan serta tubuh Wolf yang tergeletak di lantai. Fury mendekati dan memeriksa tubuh itu, lalu menoleh menatap wajah teman-temannya sambil menggelengkan kepala. "Kakak?" tanya Jessica. "Kakak sudah pergi." "Kau tenanglah," jawab Fury menenangkannya. Yvonne memeluk Jessica dan menuntunnya keluar. Fury segera melapor pada Jenderal Liang. Sementara sebagian orang yang tertangkap berlutut di halaman. Para petugas sibuk memeriksa korban yang masih selamat. Jenderal Liang menoleh kepada Kepala Chen, Fury, dan beberapa perwira, lalu berkata tegas, "Tutupi kejadian ini. Dia tak pernah ada di sini." Kepala Chen dan yang lain segera menjawab, "Siap, Jenderal." 2 jam kemudian, di dalam kamar sebuah hotel, seorang gadis cantik yang terbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan dan melihat seorang pria yang tak dikenal sedang duduk di sofa. "Di mana ini? Dan siapa? Kamu?" tanya Joey bingung. "Tenanglah Nona, kau baik-baik saja. Sebentar lagi kau akan mengetahuinya," jawab Louis tenang. Tak lama kemudian, seorang pria tinggi bertelanjang dada keluar dari kamar mandi, melirik ke arahnya. "Kau sudah bangun?" tanya Mike. "Mike, apa yang terjadi? Kemana orang-orang itu?" Joey bertanya cemas. Mike mengambil kemejanya di atas meja, lalu mengenakannya sambil menjawab, "Mereka sudah mati. Takkan ada yang mengganggumu lagi. Sekarang kau aman." Meski hatinya merasa lega, dan telah berkali-kali melihat Mike bertarung sejak 5 tahun yang lalu, Joey masih merasa ngeri. Ia tahu, perkataan Mike selalu sesuai kenyataan. Dan kali ini ia tak tahu berapa banyak yang mati olehnya. Mike mendekati meja rias. Sambil mengancingkan kemeja dan memasang dasinya di depan cermin, ia menoleh pada Louis. "Pinjamkan ponselmu," katanya singkat. Louis mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyerahkannya pada Mike. Mike menerimanya lalu menelepon Fury, memberitahukan posisinya secara singkat sebelum menutup telepon. Kemudian ia menoleh pada Joey dan bertanya, "Apa kau lapar?" Joey mengangguk pelan. Sejak siang, ia memang belum makan apa-apa. "Aku akan memesan makanan. Kau tunggu sebentar." Mike segera menghubungi layanan kamar, memesan makanan dan minuman bagi Joey. "Mayor, kau buka satu kamar lagi di sebelah kamar ini dan pindahkan barang-barangmu ke sana," perintah Mike sambil duduk di sofa. "Siap," jawab Louis sambil berdiri, lalu pergi melaksanakan perintah. "Kau tidur di sini malam ini. Aku akan meminta seseorang memindahkan barang-barangmu dari Hotel Vienna," kata Mike pada Joey. Joey hanya mengangguk pelan. Suasana kamar menjadi hening, tanpa ada yang bersuara. Detak jam di dinding terdengar jelas. Sudah pukul 12 tengah malam. Joey memandang pria yang pernah sangat mencintainya itu. Pikirannya melayang, kembali pada masa lalu yang penuh dengan luka. Ia sadar, telah menyakitinya dengan begitu parah, mengkhianatinya hingga nyaris membuatnya terbunuh. Mike menghilang selama 5 tahun tanpa jejak. Hingga suatu hari ia mendengar dari Felix Dong kalau dia akan kembali, dan beberapa hari lalu, Felix memaksanya ikut. Akhirnya, ia melihatnya lagi, sosok yang dulu pernah ia cintai, namun dengan sifat yang jauh berbeda. Yang tak berubah dari pria ini adalah kebaikannya. Meski terlihat dingin, tapi masih ada sisa kehangatannya. Mike mengangkat wajahnya. Pandangan mereka bertemu. "Mike, maafkan aku." Mike hanya mengangguk lalu Joey melanjutkan. "Aku selalu membawa masalah padamu," kata Joey lirih, air matanya mengalir. Ia sangat menyesal, tapi tak mungkin mengubah apa yang telah terjadi, dan ia menyadari itu. "Aku sungguh terlalu jahat padamu. Tapi kau masih menyelamatkanku." Air matanya makin deras mengalir. Mike berdiri mendekatinya lalu duduk di kasur. Ia menatapnya dalam-dalam dan mengusap air matanya dengan lembut. "Tenanglah, sejak dulu aku telah memaafkanmu Joey," kata Mike menenangkannya, sambil mengambil segelas air dari meja di samping ranjang, lalu memberikannya pada Joey. "Masa lalu tak bisa diubah, tapi kita bisa mengubah masa depan. Kau adalah bagian hidupku dari masa lalu, yang akan terus kukenang di masa depan."
Ketukan terdengar di pintu. Mike berdiri dan membukanya. Seorang pelayan hotel masuk sambil mendorong gerobak makanan. Ia memberikan tip dan menutup pintunya kembali. Mike membuka tutup nampan, membawanya ke tempat tidur, lalu mengatur kakinya membentuk meja kecil di depan Joey. Kemudian, ia mengambil sendok dan menyerahkannya padanya. "Kau makanlah sebelum makanannya dingin," kata Mike lembut, sambil kembali dan duduk di sofa. Ketukan di pintu kembali terdengar. Mike bangkit berdiri, tapi pintu lebih dulu terbuka dari luar, dan Jessica lari menyerbu memeluknya. "Ah, Kak, kau membuatku takut." "Mike," panggil Yvonne sambil mendekatinya. Di belakang mereka, menyusul Louis, Fury dan saudara-saudaranya. "Kak, kau baik-baik saja?" tanya Chris. "Ya, aku baik," jawab Mike sambil memeluk mereka semua. Joey menatap semua adegan itu dengan perasaan berkecamuk. Seharusnya ia ada di antara mereka. Matanya sembab, air matanya kembali jatuh. 1000 penyesalan berkecamuk di hatinya. "Joey?" Yvonne, yang melihat Joey, melepaskan pelukannya dari Mike lalu mendekati Joey dan duduk di tepi ranjangnya. "Kau tak apa-apa?" tanyanya lembut. Joey mengangguk, air matanya berlinang. "Yvonne," panggilnya lirih. Yvonne memeluknya erat dan mereka saling berangkulan. Ia mengusap rambutnya lembut, berusaha menenangkannya. Perlahan, air mata Yvonne ikut mengalir. Meskipun lama tak bertemu, tapi mereka pernah akrab. Ada sentimental yang dalam di hati mereka. Suasana haru begitu kental, semua mata tertuju pada mereka. Dua gadis yang cantik, saling berpelukan, membiarkan kerinduan mereka tersampaikan. Jessica mendekat, dengan lembut meraih tangan Joey, lalu tersenyum penuh arti. "Kak, kau baik-baik saja kan?" tanya Jessica lembut. Joey mengangguk lalu menarik napas panjang dan melepaskan pelukannya pada Yvonne. Ia tersenyum dan menatap mereka berdua. "Kak, makanlah. Malam ini aku akan menemanimu di sini. Aku akan tidur di sini." Jessica yang ceria dan baik hati mencoba mencairkan suasana. Joey tertawa, diikuti tawa mereka semua. "Aku juga tidur di sini," kata Yvonne menambahkan sambil tersenyum lebar. Sementara itu, Chris mengeluarkan sebuah ponsel dan menyerahkannya pada Mike. "Apa ini?" tanya Mike. "Kak, aku mengambil ponselmu yang hancur, memindahkan SIM card-nya, dan mencoba menyelamatkan datamu. Semuanya ada di ponsel ini sekarang," kata Chris. Mike tertawa sambil menepuk bahunya. "Kau sangat cerdas." Chris merasa jengah, dan semuanya tertawa. "Aku akan mengganti ponselku. Kau bisa memindahkan semua dataku nanti." Mike berkata sambil berjalan ke arah balkon, membuka pintunya, lalu menelepon Dragon. "Halo Tuan Chen. Kau bisa bergerak sekarang. Aku telah menyelesaikan Wolf dan antek-anteknya." Dragon terkejut. Ia belum menerima informasi apapun. Tapi tanpa ragu, ia menjawab, "Baik Tuan Chen. Aku akan memerintahkan semua anak buahku mengambil alih seluruh wilayah malam ini juga." Lalu telepon ditutup. Di markas Dragon, ia langsung memanggil anak buahnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Salah satu anak buah yang memberitahukan penyerangan Hotel Vienna segera menjawab, "Wolf dan separuh anak buahnya tewas di Mansion. Seseorang menyerang mereka." Mendengar itu, Dragon langsung memahami situasinya. Ia memberi perintah tegas. "Kumpulkan semua orang sekarang. Kita bergerak malam ini juga." Malam itu, ketegangan melanda dunia bawah. Seluruh anak buah Dragon mengambil alih dunia bawah, menjadikan Dragon sebagai penguasa tunggal. Anak buahnya bersorak-sorai merayakannya. Sementara itu, di sebuah desa terpencil, jauh di pedalaman selatan, di dalam kamar sederhana, seorang gadis cantik berambut panjang bersandar di ranjang sambil membaca buku. Namanya Karina Angel, kekasih Mike. Karina melirik jam di meja dekat lampu tidurnya, pukul 1 dini hari. Ia menutup bukunya, meletakkan di sampingnya, lalu meregangkan tubuh sebelum menjatuhkan kepala di bantal empuknya, sambil mengatur posisi untuk tidur. Saat tangannya akan mematikan lampu tidur, ponselnya bergetar. Nada dering yang selalu dirindukannya terdengar. Ia melompat duduk dan meraih ponselnya. Senyumnya merekah melihat nama di layar ponselnya. Segera ia menjawab panggilan itu. "Halo?
Halo Karin. Kau belum tidur? Mike tersenyum mendengar suaranya. Baru saja mau tidur dan teleponmu masuk. Apa kabarmu Mike? Karina bertanya sambil memainkan ujung rambutnya. Hatinya berdebar tak karuan. Ia sangat merindukan orang di balik telepon ini. Aku baik Karin. Bagaimana denganmu? Aku baik juga Mike. Aku kangen padamu Mike, katanya dengan wajah merona. Aku juga merindukanmu Karin. Karina tersenyum kecil sebelum bertanya. Apa kau sudah bertemu adik-adikmu? Ya, mereka semua ada di sini, jawab Mike hangat. Bolehkah aku video call denganmu? Kau ingin melihat mereka? Ya, kebetulan jaringan sedang bagus. Baiklah, tunggu sebentar. Mike mengalihkan panggilannya ke video call. Begitu wajah mereka muncul di layar, senyum mereka merekah. Mata penuh kerinduan seakan lebih banyak berbicara tentang isi hati mereka. Mana adik-adikmu? Karina bertanya. Tunggu sebentar. Mike memindahkan kameranya ke kamera belakang dan mengarahkan ponselnya ke dalam kamar melalui pintu balkon. Kenapa jauh sekali? Mereka tak tahu kau meneleponku? Tidak. Aku sedang di balkon. Dari kamar, Jessica melihat Mike sedang mengarahkan ponselnya ke dalam kamar. Ia langsung berlari mendekat. Kak, kau merekam kami diam-diam? Teriaknya. Jessica mencubitnya, membuat Mike tertawa sambil menghindar. Tiba-tiba Jessica berhenti. Ia mendengar suara tawa merdu dari ponsel Mike. Apakah ini Jessica? Tanya Karina, suara lembutnya terdengar. Ya, dan ia nakal, suka sekali mencubit kakaknya. Jawab Mike sambil tertawa bercanda. Jessica tertegun menatap Mike dengan penuh rasa ingin tahu. Kakak? Itu suara kakak ipar? Tanya Jessica. Mike hanya tertawa, tak menjawab. Kakak ipar. Teriak Jessica sambil merebut ponsel dari tangan Mike. Kali ini, Mike membiarkannya sambil menggeleng kepala. Halo, kakak cantik. Sapa Jessica sambil tersenyum ceria. Ketika wajah Karina muncul di layar, Jessica terpana melihat kecantikannya. Halo Jessica. Apa kabar? Karina menyapa dengan senyum hangat. Baik kak. Kakak sangat cantik, katanya memuji. Jessica semakin kagum menatap wajah Karina yang sedang tersenyum. Ia lanjut bertanya. Bagaimana denganmu kak? Aku baik-baik juga Jess. Oh, aku mau kenalkan kakak ke semua orang. Serunya tiba-tiba, lalu berlari masuk ke kamar tanpa menunggu respon Mike. Mike mencoba menghentikannya, tapi terlambat, Jessica sudah di dalam. Sambil mengarahkan kamera ke wajah semua orang, ia memperkenalkan mereka satu persatu. Ini Fury, kakak kedua. Yang ini Julian, kakak ketiga. Ini Beast, kakak keempat. Yang ini Chris, kembaranku. Ini Louis, ajudan Kak Mike. Yang ini Yvonne, wakil presiden Kak Karinanti. Dan ini, ia mendadak bingung melanjutkan. Semua terdiam. Aku teman mereka, kata Joey, memecah keheningan dengan nada ringan. Dia sadar telepon itu penting bagi Mike, ia tak ingin mengganggu hubungan mereka. Halo semuanya, terdengar suara merdu dari ponsel. Jessica berputar, bergerak maju selangkah, dan membalikkan kameranya. Wajah Karina yang cantik memikat perhatian semua orang di kamar. Serempak mereka menyapa. Halo kakak ipar. Karina tertawa kecil sambil menutup mulutnya, dan suasana kamar pun mendadak riuh dengan berbagai komentar. Dari balkon, Mike menggelengkan kepala sambil tersenyum melihat tingkah Jessica. Ia menyalakan rokok lalu menyesapnya dalam-dalam sambil menatap ke kejauhan. Jessica masih sibuk mondar-mandir dengan ponsel Mike, memperlihatkan Karina dari satu orang ke orang yang lain. Suasana semakin meriah, dan Karina bisa merasakan kehangatan kebersamaan mereka. Jess, bolehkah aku bicara dengan kakakmu? Tanya Karina. Jessica baru tersadar. Ia segera meminta maaf berulang kali dan berlari ke arah Mike. Maaf, kak, maaf, tak lama lagi kita akan bertemu kak, kata Jessica sambil mengembalikan ponsel kepada Mike, lalu lari kembali ke kamar. Karina tertawa. Adik-adikmu menyenangkan, Mike, kata Karina sambil tersenyum. Ya seperti itulah, aku terlalu lama meninggalkan mereka. Mereka berbicara lebih lama, berbagi cerita, melepas kerinduan, sampai akhirnya harus berpamitan.
Jaga dirimu ya, ucap Karina sebelum menutup telepon. Kau juga. Jaga dirimu Karin, balas Mike. Setelah panggilan berakhir, Mike kembali ke kamar. Semua orang langsung bersorak menyambutnya, tapi ia hanya tersenyum kecil. Ayo kita pulang. Besok masih banyak pekerjaan dan acara di hotel ini, katanya. Jessica dan Yvonne menolak. Malam ini, mereka mau menginap di sini. Baiklah, aku akan menyuruh orang mengantarkan pakaian kalian besok, jawab Mike sebelum keluar dari kamar, diikuti Louis dan lainnya. Kau awasi mereka Mayor. Siap, jawab Louis, lalu ia masuk ke kamar barunya di samping kamar Joey.